Ya, adapun judul atau topik diskusi itu saya beri judul dialog epistemik antara Islam dan sains modern menurut pandangan Nidal Ghosum. Oke. Tema antara Islam, filsafat, sains itu tema yang saya kira tidak pernah usang ya, akan terus bergulir baik di kalangan para akademisi, intelektual ataupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Nah, ketiganya ini jarang sekali mengalami benturan-benturan atau konflik yang saya kira sampai kepada tingkat yang cukup serius. Nah, tokoh ini menawarkan satu perspektif yang lebih harmonis, yaitu dengan pendekatan kuantum. Jadi kuantum itu salah satu istilah yang dipakai langsung Nidal Ghosum dalam karyanya. Kuantum reconciling Islam tradition and modern. Jadi rekonsiliasi antara Islam sebagai agama dengan sains modern. Nah, dari beberapa rujukan yang sudah saya kirim di grup, itu ada artikel yang menarik sebagai pengantar, bahwasannya di dunia Islam itu ada kesenjangan yang cukup luas, yang cukup lebar antara ilmu pengetahuan dengan agama. Nah, hal itu dibuktikan ketika Nidal Ghosum mengunjungi Indonesia. Jadi beliau tahun 2011 pernah ke UGM, pernah memberikan kuliah umum lah. Jadi beliau itu sering melakukan visiting lecture, kunjungan dosen gitu, visiting lecture. Nah, salah satu kampus yang dituju itu UGM dan bukan UIN, nggak tahu kenapa. Yang dikunjungi UGM. Nah, dari situ ada riset menarik bahwasanya presentasi penelitian di Indonesia itu masih sangat minim. Sedangkan di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, bahkan negara-negara Eropa itu sudah mencapai sekitar 9, berapa persen lah. Sedangkan di Indonesia masih 0, berapa persen. Jadi di situ salah satu indikator yang menunjukkan bahwasanya antara Islam dan ilmu pengetahuan tuh mengalami kesenjangan. Nah, dalam wacana pemikiran Islam sendiri, banyak tokoh-tokoh yang telah mengupayakan untuk melakukan integrasi gitu, memadukan antara sains dan Islam dengan tokoh-tokohnya yang baik yang ada di Barat, yang dia Muslim, atau yang ada di Indonesia dari kalangan guru besar atau tokoh-tokoh pemikir lainnya. Nah, sekarang kita menuju biografi singkat dari Profesor Nidal Ghosum. Nidal Ghosum lahir di Aljazair tahun 1960, tanggal 6. Dia diasuh dan dibesarkan dari kalangan keluarga yang sangat terdidik, cendekiawan. Orang tuanya, ayahnya itu seorang profesor, guru besar bidang filsafat di Universitas Aljazair. Ayahnya juga merupakan seorang yang lulus dari 2 kampus ternama. Pertama, Universitas Sorbonne di Paris. Kemudian ia juga lulus di Universitas Kairo, Mesir. Ibunya juga sama-sama seorang akademisi, dia lulusan Magister Sastra Arab. Tapi di tulisan itu tidak dijelaskan dari kampus mana gitu. Yang jelas dia itu lulusan Magister BSA, Bahasa dan Sastra Arab. Sedangkan ayahnya itu guru besar bidang filsafat. Nah, ada 3 pengalaman yang berharga yang menurut saya sangat berpengaruh ke dalam pemikiran Nidal Ghosum.
peristiwa pertama itu bahwasanya di rumah Nidal Ghosum itu disediakan perpustakaan pribadi. Nah, di perpustakaan itu banyak memuat buku-buku dan literatur seputar filsafat, sains, dan agama, yaitu. Jadi orang tuanya itu sangat memanjakan dia dengan buku-buku tersebut. Jadi dia itu punya saudara 4. Saya nggak tahu dia itu anak keberapa. Yang penting dia 5 bersaudara. Kelima-limanya ini dimanjakan oleh ayah dan ibunya ini dengan berbagai bacaan yang ada di perpustakaan yang di rumahnya itu. Dan tema-temanya cukup menarik, filsafat, agama, sastra, dan sains gitu. Nah, yang kedua, keluarganya selalu mendoktrin Nidal Ghosum agar senantiasa bersandar kepada filsafat, kemudian metodologi sains modern, kesusastraan, dan worldview Islam. Jadi ada keseimbangan antara pandangan keislaman dengan pandangan dunia barat. Pandangan dunia baratnya ada di metodologi sains Islam, adapun pandangan Islamnya itu dia tidak bisa lepas dari worldview Islam. Nah, ini doktrin yang selalu ditancapkan kepada Nidal Ghosum. Adapun yang ketiga, pengalaman intelektualnya itu yang ketiga, sejak kecil Nidal Ghosum dan beberapa saudaranya itu dimasukkan ke sekolah yang kebetulan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Perancis sebagai bahasa pengantarnya. Nanti ditambah dia juga belajar bahasa Inggris. Jadi dia tuh secara tidak langsung menguasai 3 bahasa sebenarnya. Bahasa Perancis, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Meskipun nanti dari beberapa karyanya banyak menggunakan bahasa Inggris sebenarnya. Karena nanti dia kuliah di Eropa. Gitu. Tapi sebagai basic bahasa dia menguasai bahasa Arab, Perancis, dan Inggris. Nah, itu biografi singkat. Sekarang pendidikannya, dia pendidikan dasarnya di Lycée Amara Rashid School di Aljazair. Jadi saya kira kita tidak asing ya ketika mendengar nama Aljazair itu banyak pemikir-pemikir filsuf yang tersohor lah. Gitu. Kemudian, nah di sekolah dasar ini kebetulan bahasa yang digunakan bahasa Arab dan Perancis. Gitu. Jadi dia sudah terbiasa dengan literatur berbahasa Perancis dan berbahasa Arab. Kemudian dia S1-nya dia konsisten fisika, S1, S2, S3 dia fisika. Cuman di S2-nya itu dia mengambil astrofisika. Saya juga kurang tahu astrofisika itu apa gitu. Tapi secara umum dia mengambil bidang studi di fisika teoritis. Kemudian dia magister S1-nya dia di Universitas Sains dan Teknologi Algeria. Kemudian S2 S3-nya di kampus yang sama di Universitas California USA. Dan risalah doktoralnya itu tidak membahas filsafat, membahas sains kalau nggak salah. Jadi murni dia membahas sains fisika. Kemudian setelah selesai doktor, dia mengambil program postdoktoral di Pusat Penelitian NASA tahun 1988 sampai 1990. Setelah itu karirnya saya kira cukup baik dan melejit. Dia mendapat banyak penghargaan, kemudian banyak memberikan kuliah umum dan lain-lain. Dan menjadi profesor penuh di tahun 2008. Dan sekarang masih hidup. Nidal Ghosum ini masih hidup. Nah, ini yang sekarang kita membahas latar belakang. Siapa sih yang mempengaruhi pemikiran Nidal Ghosum selain tadi kultur keluarganya? Nah, Nidal Ghosum itu salah satu penggemar berat Ibn Rushd. Ibn Rushd ini salah satu filsuf muslim terkemuka yang berasal dari Andalus. Nah, dia sangat mengagumi pemikiran Ibn Rushd, khususnya pada aspek dalam konteks mendamaikan antara filsafat dan agama, antara wahyu dan rasio. Nah, metode kuantum yang dipakai Nidal Ghosum itu ya banyak terinspirasi dari pandangannya Ibn Rushd. Nah, setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama, bagi Nidal Ghosum, Ibn Rushd ini sosok yang polimet. Dia menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Dia menguasai bidang sains, fikihnya, jurisprudensi, kemudian teknologi, kedokteran dia menguasai. Kemudian ia juga memberikan dasar-dasar teologis dalam filsafat Islam.
Jadi ini tokoh ini luar biasa pengaruhnya. Kemudian kontribusi besar Ibn Rushd ini mempengaruhi ke pemikiran zaman sesudahnya, khususnya modern. Banyak mempengaruhi filsafat modern lah itu. Dalam bidang sains, filsafat dan teologi. Yang terakhir, usaha keras Ibn Rushd dalam mempertemukan antara agama dan filsafat ini luar biasa. Kemarin mungkin nanti minggu besok Mas Lukman mengkaji Faslul Maqal, itu faslnya membahas ini, upaya mempertemukan antara agama dan filsafat. Nah, ini yang menjadi kekaguman Nindal Ghosum itu dari sosok Ibn Rushd itu. Bahkan Nindal Ghosum menjuluki Ibn Rushd itu sebagai the finest mind in Andalus. Apa? Otak terhebat di Andalus itu ya Ibn Rushd. Finest itu apa? Hebat kalau nggak salah. Jadi otak terkuat terhebat tuh Ibn Rushd di Andalus tuh. Tidak ada yang bisa menandingi lah. Nah, itu julukan Nindal Ghosum kepada Ibn Rushd. Nah, kalau kita telisik tarik ke belakang, itu sebetulnya sudah ada wacana untuk mendialogkan antara Islam dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Setidaknya ada 3 zaman. Pertama di zaman pertengahan, di zaman skolastik Islam, kemudian zaman keemasan Islam, dan yang ketiga zaman kontemporer, zaman saat ini. Nah, ketika di zaman pertengahan itu banyak dari pemikir muslim, dia ahli di bidang agama tapi sekaligus juga saintis. Contohnya beberapa tokoh di sini disebut Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi itu yang mempelopori kalau tidak salah matematika, kalau tidak salah. Ibn Sina kedokterannya. Kemudian Al-Biruni itu apa ya? Sains pokoknya, saya lupa. Ar-Razi juga kedokteran. Nah, mereka ulama, mereka ahli agama, mereka hafal Quran, memahami agama, tapi sekaligus mereka juga saintis gitu. Jadi mereka berkontribusi besar dalam menciptakan sains di dunia Islam. Nah, kemudian masuk ke zaman keemasan Islam, pada saat itu Islam menjadi maju, menjadi luar biasa dan menjadi rujukan bagi peradaban-peradaban sesudahnya. Jadi jangan salah, kita juga tidak mau mengglorifikasi ya bahwasanya Islam pernah berjaya. Ya faktanya memang Islam dulu pernah berjaya dan menjadi rujukan berbagai macam kalangan dan peradaban sesudahnya. Nah, di zaman kontemporer proyek ini itu juga digalakan lagi, diteruskan lagi oleh beberapa tokoh yang nanti saya sebut. Ada Saitusin Nasr, ya Saitusin Nasr jangan di blacklist. Saitusin Nasr, Jayuddin Sardar, Abdul Salam dan lain-lain. Jadi mereka meneruskan proyek yang sudah dicanangkan oleh pemikir sebelumnya. Nah, ini saya sebut yang terkenal aja. Setidaknya ada 4. Beberapa tokoh yang menggagas wacana integrasi antara sains dan agama. Pertama, Said Naqib Al-Atos. Dia orang Bogor tapi lama di Malaysia. Nah, sebetulnya saya nggak menyebut Ismail Roji Al-Faruqi karena memang yang mencetuskan Islamisasi ilmu itu ya Said Naqib Al-Atos. Sedangkan Ismail Roji Al-Faruqi hanya mengembangkan yang sudah ada. Jadi dari yang saya baca, pencetus awalnya itu memang Said Naqib Al-Atos. Sekarang di Malaysia masih hidup. Dia mempunyai konsep tentang Islamisasi ilmu yang sekarang dipakai di UNIDA. Kemudian Saitusin Nasr, dia pemikir luar biasa kontemporer Iran. Dia mempunyai konsep Scientia Sacra, pengetahuan yang suci. Kemudian ada Abdul Salam. Ini saya juga baru dengar ternyata ada tokoh namanya Abdul Salam. Saya baru tahu sekarang. Abdul Salam ini punya konsep sains universal. Cuman saya nggak tahu detailnya seperti apa konsepnya. Yang keempat, Jayuddin Sardar. Ini foto pas sudah tua sih, tapi dulunya dia gondrong. Jayuddin Sardar ini punya epistemologi ijmali namanya, epistemologi Islam ijmali, pendekatan ijmali. Nah, itu beberapa tokoh yang sudah berupaya melakukan integrasi antara sains dan agama. Dan sampai sekarang saya kira juga masih berlaku di Indonesia juga masih ini. Nah, dari perspektif Barat ada beberapa model relasi hubungan antara agama dan sains. Itu ada 3 tokoh yang dikutip dari tulisan itu. Yang pertama ada Ian Barbour, ada John Hout,
ada Michael Steinmark. Ian Barbour punya tipologi yang sudah kita tahu ya, konflik, independen, dialog, integrasi. Sedangkan John Hout punya konsep konflik, kontras, kontak, dan konfirmasi. Ini semuanya konteksnya itu hubungan antara sains dan agama itu seperti apa. Jadi ada hubungan konflik, ada hubungan independen, ada hubungan dialog, dan lain-lain. Yang terakhir Michael Steinmark itu punya 3 konsep. Yang pertama konflik total, independensi, dan rekonsiliasi. Nah, singkat saja, ini pandangan Islam ya, pandangan Islam secara umum tentang sains. Bagaimana sih Islam memandang sains modern? Setidaknya ada 4. Pertama keselarasan, yang pertama kritik konstruktif, kedua kritik konstruktif, ketiga etika sains, keempat kesatuan pengetahuan. Nah, yang dimaksud dengan keselarasan, jadi Islam itu memandang antara sains itu sebagai cara, jalan, metode untuk memahami ciptaan Tuhan dan memperkuat iman. Jadi Islam itu tidak anti sains gitu. Islam tidak menegasikan ilmu pengetahuan, justru ilmu pengetahuan dipakai untuk mengamati segala yang ada, realitas, dan untuk mengukuhkan keimanan kita. Jadi agama dan sains tidak bertentangan kalau dari pandangan ini ya. Yang kedua, juga tak jarang Islam memberikan kritik kepada temuan-temuan sains. Fakta-fakta sains juga banyak, beberapa ya, bukan banyak, mungkin beberapa ada yang bertentangan dengan agama, dengan doktrin, dengan wahyu. Nah, di situ Islam mengkritik. Gitu. Tapi kritiknya bukan kritik destruktif, kritik yang membangun, konstruktif. Kemudian etika sains, Islam menekankan pentingnya etika dalam pengembangan dan penerapan sains. Ya, meskipun saat ini kita juga bisa melihat bahwasanya sangat sulit rasanya saintis ini menerapkan etika sains. Kalau teman-teman baca tulisannya Taufikur Rahman tuh ada namanya attitude apa gitu. Jadi sikap seorang saintis itu seperti apa terhadap sains. Tuh, saya lupa nih. Jadi fungsinya etika itu penting dalam menerapkan pengetahuan, itu penting, harus berdasarkan etika Islam, nilai-nilai Islam. Nah, yang terakhir kesatuan pengetahuan. Jadi Islam memandang bahwa sains dan agama itu 2 aspek yang saling melengkapi. Mungkin kalau dari tipologi hubungan tadi mungkin integratif ya kalau Ian Barbour. Jadi saling mengintegrasi, melengkapi, bukan konflik. Nah, ini yang menarik. Pandangan sains modern terhadap Islam. Tadi kan kebalikannya, pandangan Islam terhadap sains. Sekarang bagaimana sih pandangan sains modern terhadap Islam? Nah, secara garis besar ada 2 pandangan. Ada pandangan positif, ada pandangan negatif. Pandangan positif yang diberikan sains modern kepada Islam, bahwasanya sains mengakui Islam itu mempunyai kontribusi besar di bidang sains. Misalnya dalam metode penelitiannya, metode ilmiah. Ya, meskipun ini nanti dipelopori juga di modern kan, Bacon itu kan. Kemudian matematika, astronomi, kimia. Jadi Islam itu memberikan sumbangan yang besar terhadap ilmu pengetahuan, dan sains saat ini mengakui itu. Nah, tapi juga di sisi lain sains modern punya pandangan negatif terhadap Islam. Apa? Adanya misinterpretasi terhadap teks agama. Biasanya kalau para saintis orientalis yang mengkaji Islam dari sudut pandang mereka kadang salah memahami teks gitu loh, salah memahami tafsir itu. Jadi akhirnya nanti berpengaruh kepada Islam itu sendiri gitu. Jadi ada 2, ada misinterpretasi terhadap teks agama Al-Quran. Yang kedua, adanya kesenjangan antara ilmuwan Barat dan ilmuwan Islam. Ilmuwan Barat berbicara banyak hal. Mereka mengkritik Islam dari pandangan mereka sendiri. Yang Muslim mengkritik Barat dari pandangan mereka sendiri. Tapi dua-duanya nggak mau dialog satu forum. Nah, ini kan ada kesenjangan. Sehingga nanti di akhir ada rekomendasi untuk memasifkan dialog ilmuwan-ilmuwan Muslim dan ilmuwan Barat. Gitu. Yang paling konkret yang terjadi di Indonesia, yang saya tahu dari dosen tuh, oke lah, mungkin kalau bagi saya representasi ya, yang mewakili saintis di Indonesia, contoh saja Pak Amin Abdullah. Dia filsuf, seorang saintis. Sedangkan dari kalangan agamawan yang juga seorang intelektual itu Prof Hamid.
Jadi sangat sulit mendudukan antara Prof Hamid dengan Prof Iman Amin Abdullah dalam satu forum. Itu mustahil, bukan mustahil, gagal terus. Udah diupayakan di berbagai kesempatan tapi tidak mau menyatu. Padahal kalau keduanya menyatu membahas tentang ilmu pengetahuan mungkin bisa menarik. Tapi sampai sekarang tidak mau duduk bareng. Nah, lanjut ke pembahasan inti ya, pendekatan kuantum dalam dialog Islam dan sains modern. Ada 3 prinsip dalam metode kuantum milik Nindal Qosum. Yang pertama, tidak bertentangan. Yang kedua, itu penafsiran berlapis. Yang ketiga, itu falsifikatif teistik. Nanti saya jelaskan satu persatu. Prinsip pertama itu tidak bertentangan. Apa maksudnya tidak bertentangan? Jadi Nindal Qosum memandang bahwasanya agama, ya Islam, filsafat, dan sains modern itu tidak akan pernah bertentangan satu sama lain. Tidak akan mungkin bertentangan satu sama lain. Karena ketiganya ini, sains, filsafat, dan Islam, itu diibaratkan, kalau katanya Nindal Qosum, ibarat sepupu sepersusuan. Jadi bahasanya bosom sisters. Istilah ini diambil dari Ibn Rushd. Tadi kan banyak terpengaruh oleh Ibn Rushd. Jadi Ibn Rushd itu menganalogikan antara agama dan filsafat atau sains itu ibarat saudara sepersusuan. Gitu. Dalam aspek apa? Ada 3, ada 4. Dalam aspek sumbernya, tujuannya, dan metode isi. Sumber, tujuan, metode, isi itu semuanya sama, nggak ada perbedaan antara agama dan filsafat. Jadi nggak perlu dikontraskan, nggak perlu dipertentangkan. Nah, contoh dalam konteks sumbernya ya, di atas itu ada Allah. Tuhan itu sebagai sumber segala sesuatu, sumber pengetahuan, sumber apapun. Di bawah Tuhan itu ada alam semesta. Kemudian yang kedua ada akal. Akal ini yang dimiliki oleh manusia. Yang ketiga ada wahyu. Wahyu itu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi atau Al-Quran lah. Alam itu objeknya, maksudnya alam itu diasosiasikan kepada sains, ilmu pengetahuan. Kan ilmu pengetahuan itu menyelidiki alam semesta juga. Ya, ilmu pengetahuan kan menyelidiki alam semesta sebagai objeknya. Nah, kemudian akal itu disamakan dengan filsafat. Karena filsafat itu kan prinsipnya ya berpikir secara radikal, secara mendalam. Filsafat kan gitu. Yang ketiga wahyu. Wahyu itu disamakan dengan agama. Jadi antara agama, filsafat, dan sains itu sumbernya satu dari Tuhan. Gitu. Jadi tidak ada perbedaan sumber di dalam ketiganya. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip tidak bertentangan. Nah, prinsip kedua, penafsiran berlapis. Nah, ini penting, menarik juga. Yang dimaksud dengan penafsiran berlapis itu, kita dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu tidak bisa hanya menggunakan satu sudut pandang, tapi harus menggunakan metode atau alat yang bermacam-macam. Kemudian, ketika kita mau menafsirkan ayat Al-Quran itu harus berjenjang. Kenapa berjenjang? Karena kemampuan berpikir manusia berbeda-beda. Kan manusia itu berbeda-beda kan, tingkat ininya beda-beda. Ada yang awam, ada yang levelnya medium, menengah, ada yang levelnya emang cerdas sekali. Nah, orang awam kayak kita nih, contohlah saya, orang awam kayak saya, orang bodoh kayak saya, ketika menafsirkan ayat ini itu berbeda dengan orang yang pintar. Hasilnya pun berbeda. Jadi cara menafsirkannya harus berjenjang. Gitu. Nah, itu yang pertama. Ya, gini, ada 4 alasan kenapa harus menafsirkan secara berlapis. Yang pertama, adanya dinamika pandangan keagamaan. Ya, kita tahu lah sekarang pandangan keagamaan itu bermacam-macam. Tentang Islam itu bermacam-macam. Ini yang menjadi sumber kekayaan. Jadi perbedaan itu bukan memecah belah. Jadi perbedaan pandangan itu justru memperkaya intelektual umat Islam. Nah, yang kedua, barangkali teman-teman ada yang menguasai bahasa Arab. Kosakata dalam bahasa Arab yang di Quran itu sangat beragam maknanya. Jadi satu kata itu maknanya bisa 10
bisa 7, bisa 20. Itu hanya satu kata, apalagi satu Quran. Nah, makanya dengan adanya berbagai macam makna, berbagai macam kosakata yang kaya di Al-Quran, maka butuh alat yang bermacam-macam juga. Jadi tidak ada tafsir tunggal istilahnya gitu. Sederhananya gitu. Yang ketiga, bisa dikatakan ini sunatullah ya. Jadi Al-Quran sendiri sudah mendahulukan bahwasanya manusia itu mempunyai pandangan yang beragam tentang Al-Quran. Ada yang bilang Al-Quran ini makhluk gitu. Ada yang bilang Al-Quran ini ciptaan Tuhan. Oh bukan, Al-Quran ini ciptaan Nabi dan lain-lain. Itu kan sekarang sudah bergulir ya di kalangan umat Islam. Dan itu perdebatan yang luar biasa. Jadi Al-Quran sendiri sudah mendahulukan manusia itu tidak mungkin seragam pandangannya gitu, sederhananya. Manusia tidak mungkin sama pandangannya, apalagi pandangan terhadap Al-Quran, pasti bermacam-macam. Nah, yang keempat, mengutip pandangan Ibn Rus, bahwasanya tingkat kecerdasan masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang awam, ada yang menengah, ada yang elit, yang paling cerdas gitu. Nah, yang terakhir, falsifikatif teistik. Sederhananya gini, sains, ya ilmu pengetahuan itu harus diuji secara ketat. Jadi ketika sains itu bekerja, itu harus diuji secara ketat. Melalui apa? Melalui metode ilmiah, pengujian, falsifikasi. Nah, sekaligus ini ciri khasnya Nindal Gosum itu memasuki aspek metafisika atau teistik yang di dunia barat modern itu ditiadakan. Jadi mungkin kita bisa membedakan ya antara sains Islam dengan sains barat modern. Kalau sains Islam itu masih memasukkan unsur metafisika, ketuhanan itu masih masuk. Tapi ketika sains barat modern itu unsur-unsur itu hilang. Nah, Indal Gosum itu menyarankan sains itu bukan hanya verifikasi, falsifikasi, tapi harus juga diuji melalui prinsip metafisika. Maka nanti lahir istilahnya sains teistik. Nah, di sini Nindal Gosum mengharuskan cara kerja sains. Ada 4. Pertama, pengamatan, kemudian membuat hipotesis, kemudian menguji hipotesis, yang terakhir memperbaiki hipotesis. Maksudnya gimana? Misalnya gini, pengamatan tuh kita itu mengamati segala yang ada, fenomena yang ada. Setelah kita mengamati, kita mengambil data dan informasi sebanyak mungkin. Kita ambil, kita rekam, kita catat. Kemudian dari situ kita membuat hipotesa. Hipotesa itu apa? Hipotesa itu hipotesa? Pernyataan sementara ya kalau nggak salah ya. Jadi kita asumsi. Kita membuat asumsi sementara. Tapi ini bukan kebenaran mutlak, bisa diuji lagi. Nah, setelah kita mengamati fenomena, kita merekam, kita mengambil data, kita mengambil fakta itu, kemudian kita membuat hipotesis. Hipotesa ini harus diuji dulu, belum tentu kebenarannya. Nah, makanya setelah membuat hipotesa, kita menguji hipotesa itu. Setelah diuji apakah ini benar apa tidak, kalau tidak, kita membuang yang sudah tidak terpakai dan mengganti dengan yang baru. Kalau bahasanya memperbaiki hipotesis. Jadi harusnya sains seperti itu, dinamis. Jadi hari ini kita membuat hipotesa, belum tentu besok ini masih terpakai. Siapa tahu misalkan Rehan sudah membuat hipotesa lain yang mengkritik saya. Jadi saya harus menerima hipotesanya Rehan. Ya itu, jadi dinamika sains harus begitu. Nah, ini saya singkat aja ya. Ini paradigmanya nih. Jadi paradigma kerangka berpikir Nindal Gosum itu ada 4. Pertama, dia tetap mengakui adanya pengetahuan indrawi. Jadi pengetahuan yang dicapai melalui pengamatan, pengalaman, penglihatan, pendengaran, dan lain-lain. Kemudian juga yang kedua, Nindal Gosum mengakui adanya pengetahuan yang dicapai dengan rasio. Kalau di kitab filsafat itu dengan rasio. Yang ketiga, nah ini ada pengetahuan transendental. Jadi pengetahuan yang di luar kemampuan manusia. Itu juga sebagai pengetahuan, bukan berarti itu bukan suatu pengetahuan. Nah, yang keempat, Nindal Gosum meletakkan wahyu atau Quran itu sebagai dasar dan sumber pengetahuan. Jadi titik tolaknya tetap dari Al-Quran, dari wahyu. Nah,
Adapun dasar pemikirannya atau pendekatan yang dilakukan Indra Gosum setidaknya ada 5. Yang pertama, dia mengadopsi nilai-nilai keislaman. Kemudian dia juga mengadopsi warisan pemikiran Islam klasik, Turos. Jadi pemikiran-pemikiran yang sudah ada kita tetap harus pakai. Yang ketiga, tidak boleh bersikap anti terhadap modernitas. Karena bagaimanapun kita hidup akan selalu beriringan dengan modernitas. Nah, yang keempat, Indra Gosum juga merujuk kepada filsafat sains kontemporer. Nah, yang kelima ini tadi pendekatan kuantum. Gitu. Ini sikat aja. Mungkin itu dulu. Yang terakhir tantangan ya. Tantangannya ada misinterpretasi, ada kesenjangan, ada ideologi. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Jadi proyek dialog antara Islam dan sains itu harus terus digalakan, dicanangkan. Setidaknya harus menyentuh 3 aspek lah. Aspek pendidikan, aspek penelitian ilmiah, dan aspek dialog. Pendidikan kita mau itu perguruan tinggi, SMP, SMA, pesantren itu harus holistik antara Islam dan sains. Jadi tidak dikotomis, wah sains aja, Islam aja, tapi harus holistik, harus selaras. Itu dalam aspek pendidikan. Kalau pendidikan kita sudah begitu dari SD, SMP, perguruan tinggi, kita tidak akan bersikap anti terhadap sains atau sebaliknya. Yang ketiga, adanya dialog secara masif dan intensif antara ilmuwan muslim dengan ilmuwan barat. Supaya apa? Supaya mencari keselarasan dan titik temu di antara perbedaan itu. Nah, ini yang harus terus digalakan. Yang terakhir itu riset. Nah, pentingnya riset ya termasuk lewat kajian-kajian seperti ini harusnya menghasilkan sebuah riset baru. Harusnya ya kalau mau ideal. Nah, itu saja. Saya mohon maaf kurang lebih dan kekurangannya. Silakan ditambahi dan dikritisi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.